Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemisi dari SMK Negeri 1 Kasreman, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia Maju. Perkenankan kali ini saya memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau di lingkungan lain. Terdapat dua permasalahan, yaitu dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika adalah situasi di mana seseorang mengalami keadaan benar lawan benar, yaitu terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar dan saling berbenturan. Rujukan moral adalah keadaan benar lawan salah. Tatkala kita berhadapan dengan situasi rujukan moral, jelas bagi kita akan memilih kebenaran. Terdapat 4 paradigma dilema etika. 1. Individu lawan kelompok, individual versus community. Dalam paradigma ini ada pertentangan antara individu lawan sebuah kelompok yang lebih besar, di mana individu ini juga menjadi bagiannya. Paradigma ini bisa juga berhubungan dengan konflik antara kepentingan pribadi lawan kepentingan orang lain atau kelompok kecil lawan kelompok besar. Yang kedua adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Dalam paradigma ini, pilihannya adalah antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Kita bisa memilih untuk berlaku adil dengan memperlakukan hal yang sama bagi semua orang, atau membuat pengecualian dengan alasan kemurahan hati dan kasih sayang. Terkadang memang benar untuk berpegang teguh pada peraturan, tapi terkadang membuat pengecualian juga tindakan yang benar. Yang ketiga adalah kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita harus memilih antara yang jujur atau setia, atau bertanggung jawab kepada orang lain. Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta, atau kita akan menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu, atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Paradigma ini paling sering terjadi dan mudah diamati. Seringkali kita harus memilih keputusan yang kelihatannya terbaik untuk saat ini atau terbaik untuk masa yang akan datang. Paradigma ini bisa terjadi pada hal-hal yang setiap harinya terjadi pada kita atau pada lingkup yang lebih luas, misalnya pada isu-isu dunia secara global, misalnya lingkungan hidup dan lain-lain. 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, melakukan demi kebaikan orang banyak, berpikir berbasis hasil akhir, and based thinking. Yang kedua, menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam diri Anda, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Yang ketiga, melakukan apa yang Anda harapkan orang lain akan lakukan pada diri Anda, berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Terdapat 3 unsur dasar pengambilan keputusan yang tidak dapat kita pisahkan dalam usaha kita untuk mengambil keputusan, yaitu berpihak pada murid, nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini, serta rasa tanggung jawab. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Keempat, pengujian benar atau salah, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Yang kelima, pengujian paradigma benar atau benar. Keenam, prinsip pengambilan keputusan. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang kesembilan, tinjau kembali keputusan dan refleksikan. Dalam kegiatan demonstrasi kontekstual ini, saya melakukan wawancara kepada 2 kepala sekolah. Kemudian saya menganalisis hasil wawancara tersebut, kemudian melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah saya lakukan. Dan kegiatan wawancara videonya akan saya putar di sini. Dan ketika video selesai diputar, maka akan terdapat hasil analisis dari wawancara tersebut. Dan di akhir akan saya sampaikan refleksi dari kegiatan yang telah saya lakukan. Wawancara yang pertama saya lakukan dengan Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kasreman Ngawi, yaitu Bapak Dr. Andes Widiharso.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak, dengan sudah bersedia saya wawancarai terkait Sama-sama. penyelesaian tugas saya di wilayah Konteks dengan bergerak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Budi selaku Kepala SMK Teman terkait pengambilan keputusan yang sering Bapak ambil ketika dengan menjadi pemimpin atau kepala di SMK ini. Selama ini bagaimana jenengan selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau merupakan kasus yang moral, Pak? Ya. Yang jadi pertanyaan adalah identifikasi kasus-kasus. Ya, apakah merupakan dilema etika atau ujian moral. Jadi yang perlu dilakukan pertama adalah mengkaji terlebih dahulu kasusnya. Apakah kasus itu merupakan dilema etika atau kasus itu merupakan ujian moral. Jadi dikaji dulu kasusnya. Yang pertama adalah kasus ujian moral atau kasus dilema etika. Yang agak susah terkait kasus dilema etika, yaitu tentang pertentangan itu bersifat individu antara individu dengan masyarakat, atau kalau merupakan keadilan melawan rasa kasihan. Yang ketiga, apakah itu merupakan kebenaran melawan kesetiaan. Dan yang keempat adalah apakah itu merupakan jangka pendek melawan jangka panjang. Jadi yang agak sulit memang terkait kasus yang dilema etika. Jadi yang jelas identifikasi dalam mengkaji adalah kasus tersebut dari dua kepentingan tadi, dua masalah tadi. Terus bagaimana jenengan ketika menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah jenengan sekolahnya Pak Widi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ini termasuk dalam kasus dilema etika, Bapak. Iya. Kalau kita berpatokan pada tiga hal, yang pertama adalah mengambil keputusan yang terbaik, jadi terbaik diterima oleh semuanya, terbaik. Yang kedua, apakah keputusan yang tinggi nilai kebenaran. Kemudian yang ketiga, dengan berbasis pada rasa peduli dari masing-masing yang bermasalah. Jadi tiga patokan tadi, keputusan tersebut pertama pertimbangannya adalah demi kebaikan, yang kedua demi menjunjung tinggi nilai yang dianut oleh warga, yang ketiga adalah yang berbasis pada rasa peduli lembaga, rasa peduli terhadap pembangunan tadi. Jadi tiga patokan tadi yang digunakan sebagai rambu-rambu untuk membuat keputusan. Berarti selama ini dengan ketika mengambil keputusan berdasarkan tiga dasar tadi, yaitu demi kebaikan semua orang, kemudian demi menjunjung tinggi nilai kebajikan atau nilai kebenaran yang diyakini warga sekolah, kemudian rasa peduli. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak dilakukan selama ini ketika untuk mengambil keputusan tersebut? Yang terkait dengan langkah-langkah ada beberapa. Yang pertama, mengenali masalahnya tadi. Yang pertama identifikasi. Kemudian yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Siapa saja yang terlibat. Yang ketiga, mencari fakta-fakta yang relevan masalahnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, menguji benar atau salah masalah tersebut. Kemudian melakukan diskusi dari seluruh pihak untuk mencari
hasil akhir. Jadi prinsipnya mencari penyelesaian dengan memperhatikan norma, aturan, prosedur yang ada. Jadi itu langkah-langkahnya. Yang selanjutnya melakukan investigasi terhadap pihak yang bermasalah. Kemudian yang terakhir mengambil keputusan terhadap penyelesaian masalah. Jadi yang intinya adalah berdiskusi mengenai masalah tersebut, kemudian mencari jalan keluarnya, kemudian yang ketiga mengambil keputusan. Jadi harus ada keputusan final yang harus dihasilkan dari hasil diskusi tersebut. Ya. Jadi Mbak Budi sudah menjalankan 9 langkah pengambilan dan keputusan. Jadi dari mengetahui posisi permasalahan dari mana, kemudian mengetahui siapa yang terlibat dalam masalah tersebut, kemudian melakukan investigasi fakta-fakta yang ada di sana. Berarti sudah dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Budi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus ini Pak Eka? Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Budi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam kasus ini Pak? Ya, selama ini kita melibatkan semua pihak yang terkait dengan masalah etika. Yang pertama adalah pembina kerohanian guru agama. Yang kedua yang menguasai secara fisiologi tentang penerbangan, dalam ini guru PDK. Kemudian yang terakhir taskes secara keseluruhan semua teman-teman, baik itu guru maupun wali kelas maupun tenaga kependidikan yang lain. Jadi sumber-sumber yang dapat memberi masukan terkait dengan pemecahan masalah dari berbagai pihak, kita libatkan dalamnya. Melibatkan semua pihak unsurnya, semua unsur yang ada di sekolah, mulai pendidikan, guru agama, dan guru keagamaan atau kerohanian, tindakan pendidikan, Terus kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus bineka Ika. Jadi hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus bineka Ika yang pernah Pak Budi tangani selama ini. Ya itu sulitnya. Kalau pengambil keputusan kita salah, maka akibatnya kamu bukan semua pihak yang terlibat. Itu yang sulit seperti itu. Jadi langkah kita memang harus sangat antisipatif sehingga tidak mengambil keputusan yang keliru. Pertanyaannya setelahnya itu sehingga yang terlibat dalam masalah itu tidak banyak dirilis dengan adanya pengambilan keputusan tadi. Itu bahwa sulitnya sebenarnya. Itu tangannya secara paling bulan. Jadi tantangannya terkait dengan pengambilan keputusan yang salah bisa mengakibatkan kerugian atau mungkin tidak membawa manfaat bagi seluruh pihak yang terkait. Kemudian apakah Pak Wiki memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di bineka Ika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang dengan lakukan menjalankan untuk menyelesaikan prosedur sesuai dengan standar operasional kita laksanakan cepat-cepatnya agar permasalahan cepat selesai sehingga tidak membawa permasalahan yang besar. Jadi jadwal secara waktu timeline itu memang tidak dilakukan, tapi kita berusaha secepat-cepatnya agar permasalahan bisa selesai. Cuma kita tidak menetapkan timeline-nya. Jadi harus selesai dalam 1 minggu atau 1 bulan, itu kita tidak membuat timeline seperti ini.
Tapi kita akan menyelesaikan secara bijak, secara baik sehingga tidak membawa kerugian di berbagai pihak, terutama yang bermasalah. Berarti penyelesaiannya segera cepat mungkin dengan memanfaatkan itu tadi koordinasi dengan semua pihak-pihak yang terkait. Dan sekolah lengkap, ada BP, ada agama, sehingga banyak yang membantu dalam hal ini. Jadi seluruh komponen sekolah itu ikut terlibat. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Widi dalam mengambil keputusan dalam kasus Nilai Etika? Kalau disebutkan orang, maka kita kan dengan kemampuan dan tanggung jawabnya. Jadi kalau kemampuannya di bidang kerohanian, keagamaan, kita libatkan di agama. Kalau kemampuannya bidang teknis, kita libatkan itu ada tenaga kependidikan. Kalau kemampuannya bidang psikologis, kita libatkan di BPK. Jadi kalau kita menunjuk orang per orang itu memang, tapi kalau kita menunjuk siapa kira bisa serta menangani masalah itu ada guru agama, ada guru BPK, dan tenaga pendidikan. Tinggal masalahnya di bidang apa, bidang etika moral atau di bidang apa teknis pekerjaan misalnya. Oh, berarti dengan akan seseorang atau mungkin faktor yang dengan itu mengambil keputusan itu mudah ya, jadi dilihat dari kasusnya apa, kemudian dilihat dari sesuai dengan kompetensinya, misalnya dari bidang ini etika moral berarti agama, ini masalah tentang pekerjaan berarti etika kerja, mungkin dari beberapa orang yang terkait misalkan itu Pak Widi. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bapak, pembelajaran apa yang Anda dapat petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan tentang nilai etika? Selama ini dengan mengambil keputusan tentang kasus nilai etika itu kira-kira seperti apa pembelajarannya? Ini bisa disebutkan biar teman-teman yang melihat video ini nanti bisa belajar dari pengalaman ini. Secara umum berdasarkan keputusan adalah yang terutama pada siswa, yang kedua menjunjung nilai kebaikan, yang ketiga memperkuat tanggung jawab kita selaku aparatur sipil negara. Iya. Sebagai kepala sekolah, kalau kepala sekolah itu kan fungsi pimpinan ya Pak. Sebagai pemegang keputusan intinya. Jadi sebagai unsur inti dalam satu instansi yang instansi pendidikan terutama penanggung jawab utama. Walaupun mungkin ketika mengambil keputusan itu dengan dibantu oleh beberapa seperti wakasek mungkin Bapak Ibu kita jadi secara teknis memang kepala sekolah itu sebagai pemegang keputusan itu utama di sebuah instansi. Demikian Pak Widi, terima kasih untuk waktunya. Saya kira dari beberapa pertanyaan ini saya sudah bisa belajar Pak. Jadi nanti bisa menjadi bahan saya menyelesaikan tugas di perusahaan. Monggo. Terima kasih Pak Widi atas waktunya. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil analisis wawancara dengan Bapak Dr. Andes Widiharsono selaku Kepala SMK Negeri 1 Kasarman Ngawi. Dari pertanyaan pertama dan jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Widiharsono, maka dapat saya analisis terkait dengan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah yang diambil adalah dengan mengidentifikasi masalah tersebut apakah termasuk pada masalah 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, serta jangka pendek lawan jangka panjang.
Pertanyaan kedua, hasil analisisnya adalah terdapat dasar pengambilan keputusan yang telah dilakukan sesuai dengan 3 prinsip dasar pengambilan keputusan. Pertanyaan ketiga, hasil analisisnya adalah langkah penyelesaian masalah sudah terdapat beberapa langkah yang sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan, walaupun masih terdapat beberapa langkah yang berbeda. Hal itu dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada. Pertanyaan keempat, hasil analisisnya adalah langkah yang dilakukan adalah meminta masukan atas masalah tersebut kepada seseorang yang kompeten dalam bidangnya. Kepala sekolah akan menyelesaikan masalah tersebut dengan bantuan pihak-pihak yang menguasai bidang tersebut. Pertanyaan yang kelima, hasil analisisnya adalah untuk menghindari terjadinya pengambilan keputusan yang salah, maka kepala sekolah melakukan langkah antisipasi agar keputusan yang diambil tidak merugikan pihak-pihak yang terkait. Pertanyaan yang keenam, hasil analisisnya adalah kepala sekolah tidak memiliki tata kala atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah. Setiap ada permasalahan, maka akan langsung ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang selama ini dilakukan. Pertanyaan ketujuh, hasil analisisnya adalah faktor yang mempermudah atau membantu kepala sekolah dalam pengambilan keputusan adalah kepala sekolah dibantu oleh orang-orang yang kompeten dalam bidang permasalahan tersebut, sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dan pertanyaan yang kedelapan, hasil analisisnya adalah pembelajaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah bahwa keputusan yang diambil harus berdasarkan berpihak pada murid atau siswa, nilai-nilai kebajikan, serta rasa tanggung jawab baik sebagai kepala sekolah maupun sebagai aparatur negara. Kegiatan wawancara yang kedua adalah dengan Bapak Dedi Burhamsyah SE, Kepala SMK Trisakti Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Didi. Saya mohon maaf karena mengganggu waktu jenengan dan saya ucapkan terima kasih karena bersedia meluangkan waktu untuk sedikit saya wawancarai terkait dengan pengambilan keputusan yang sering Bapak lakukan di sekolah Bapak. Bapak selaku kepala dari SMK Trisakti Ngawi, saya yakin pernah mengalami kasus-kasus yang mungkin membutuhkan pemikiran lebih dalam mengambil keputusan ini. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan Bapak dan sekitar mungkin 8 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Kira-kira selama ini jenengan ketika menjadi kepala sekolah itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kesulitan moral seperti apa cara mengidentifikasi? Kasus dilema etika itu merupakan 2 kasus yang sama-sama benar. Jadi kasus dilema etika itu menurut saya kasus yang agak rumit ya. Jadi 2 kasus yang hampir sama-sama benar kan gitu ya, dan saling berbenturan. Sedangkan rujukan moral itu kasus yang di antara 2 kasus yang satu salah, satu benar, sehingga mudah untuk kita putuskan, gitu ya Bu ya. Jadi jenengan sudah bisa mengidentifikasinya kalau dilema etika itu adalah kasus yang melibatkan 2 kepentingan yang saling berbenturan, yaitu memiliki nilai-nilai kebajikan yang benar sama-sama benar. Kemudian kalau kesulitan moral itu adalah kasus yang mudah diputuskan karena antara benar dan salah. Ya, jadi satu benar, satu salah, jadi mudah untuk diputuskan kan gitu ya penyelesaiannya. Kemudian bagaimana jenengan itu menjalankan untuk mengambil keputusan di sekolah SMK Trisakti terutama untuk kasus-kasus yang bernuansa dilema etika, yaitu yang ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang saling berbenturan. Bagaimana cara jenengan untuk mengambil keputusan dari kasus tersebut? Misalnya dalam instansi jenengan ada kasus yang melibatkan mungkin ada nilai itu sesuai dengan lawan, misalnya individu lawan kelompok, misalnya mungkin jenengan selaku kepala sekolah juga mungkin seorang wirausaha, kemudian jenengan dihadapkan dalam pilihan untuk mengatasi kondisi di sekolah atau mungkin mengikuti kegiatan apa di luar itu kan
termasuk dua nilai yang saling bertentangan tapi sama-sama benar. Dengan sebagai seorang kepala sekolah, sebagai seorang pihak usaha yang mungkin memiliki dua tugas yang berbeda dan pada satu waktu itu harus diputuskan dengan milih yang berada di sekolah atau mungkin mengikuti kegiatan yang untuk kegiatan benar sebagai seorang pihak usaha. Kira-kira bagaimana dengan selama ini yang menjadi pengambilan keputusan sekolah kami yaitu dengan sesuai peraturan di sekolahan berdasarkan 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama itu berbasis hasil akhir, terus yang kedua itu berbasis peraturan, yang ketiga itu berbasis rasa peduli. Jadi berbasis hasil akhir itu ada beberapa faktor untuk menyelesaikannya ya. Jadi kita seperti contoh kita bisa mendatangkan mungkin 2 orang yang mengalami permasalahan. Jadi dari sisi kanan kita juga mendengarkan, sisi kiri kita juga mendengarkan. Setelah kita mendengarkan semua belah pihak, kita baru mengambil keputusan. Sedangkan berbasis peraturan di sini sangat jelas untuk menyelesaikannya karena peraturan di sekolah sudah sangat jelas. Jadi kalau salah satu warga sekolah itu melanggar bertentangan dengan peraturan sekolah, jelas ada sanksinya dan sanksinya sesuai dengan sanksi yang ada di sekolahan. Sedangkan yang terakhir berbasis rasa peduli. Jadi berbasis rasa peduli di sini kita lihat dulu kesalahannya seperti apa, apakah itu sedang, ringan maupun tinggi. Terus kita juga melihat latar belakang yang mempunyai permasalahan tersebut. Jadi kan kita sudah tahu. Jadi yang punya permasalahan tersebut latar belakangnya seperti apa, apakah dia dasarnya orang yang baik, apakah sudah dari dasarnya kurang baik. Jadi di sini rasa peduli di sini kita tergantung perasaan kita lah sebenarnya. Jadi kita bisa memutuskan itu. Kalau mungkin yang punya permasalahan ini khilaf ya, baru pertama kali melakukan kesalahannya, jadi kita ya mungkin kita bisa ampuni lah gitu. Kalau sering melakukan kesalahan baru dikenakan sanksi. Jadi seperti itu. Di SMK Trisakti dalam pengambilan keputusan itu berarti tidak hanya keputusan dengan tapi kita mungkin meminta saran dari Pak Guru, dari pihak-pihak yang terkait dengan ya, betul sekali. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang pernah dengan lakukan selama ini? Jadi ketika dengan menghadapi satu permasalahan, kemudian prosedur atau langkah yang dilakukan mengambil keputusan seperti apa? Jadi langkah-langkah yang biasanya kami lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita biasanya ada 9 aspek ya. Yang pertama mungkin mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang selanjutnya yang kedua menentukan siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan sesuai situasi dan kondisi pada saat itu. Yang keempat pengujian antara yang benar dan yang salah, kita uji terlebih dahulu. Terus ada yang kelima itu langkahnya pengujian paradigma, baik itu yang salah maupun yang benar. Selanjutnya prinsip dalam sebuah keputusan, jadi harus jelas kalau seseorang mempunyai kesalahan, sanksinya harus jelas, jadi harus berprinsip. Terus yang ketujuh selanjutnya investigasi opsi trilema. Terus yang kedelapan ada pembuatan keputusan. Terus yang terakhir peninjauan kembali sebuah keputusan dan direfleksikan. Jadi itu ya
9 langkah yang kami lakukan biasanya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di surat kami. Jadi sudah dilakukan mulai dari mengetahui kondisi permasalahannya, mengumpulkan fakta-fakta, kemudian siapa yang terlibat, kemudian apakah ada nilai yang harus ditentukan dari pihak-pihak sekolah yang terkait untuk kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut. Ya, jadi selama ini kami selalu berdiskusi dengan semua pihak yang terkait, baik itu Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati, terus orang tua wali. Jadi kita kumpulkan untuk mencari pemecahan suatu masalah yang bisa memenuhi kebutuhan semua pihak. Jadi kita duduk bersama, kita cari solusinya. Jadi setelah kita nanti menyelesaikan suatu keputusan, semua pihak itu bisa menerima dengan lapang dada. Jadi keputusan itu diambil kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Pak Didi ketika mengambil keputusan di sekolah. Jadi tantangannya mungkin setiap keputusan itu tidak selalu benar. Nah, yang paling saya takutkan jika keputusan nanti merupakan keputusan yang salah. Tentunya hal tersebut akan merugikan tidak hanya satu personal saja, akan merugikan semua orang, termasuk merugikan nama besar sekolah juga. Itu yang saya takutkan. Jadi dengan takut kalau itu salah, ternyata malah merusak integritas sekolah. Dan yang lebih parah lagi kalau takutnya mungkin pihak-pihak jiwaan, misalnya mungkin anak didik kita, mungkin karyawan, jadi jadikan melibatkan semua pihak untuk mencari solusi, untuk mencari solusi masalah. Ya. Kemudian apakah dengan memiliki sebuah tata kelola jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus di lima etika? Kemudian apakah Anda dengan itu nanti langsung menyelesaikannya di tempat saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, seperti bentuk dan prosedur seperti apa yang Pak dilakukan untuk menyelesaikannya? Dalam setiap permasalahan pengambilan keputusan di kami, kalau setiap permasalahan itu harus segera kita selesaikan. Jadi jangan sampai berlarut-larut gitu ya. Jadi nanti kalau berlarut-larut kesannya permasalahan ini tidak akan diselesaikan. Jika dibiarkan terlalu lama, maka akan terjadi ketidakpuasan terhadap salah satu yang disalahkan. Jadi yang dirugikan ada yang disalahkan itu merasa dirugikan karena keputusan tidak segera disikapi. Jadi tergantung tingkat kesulitan masalah tersebut. Jadi kalau masalahnya ringan, mungkin kita langsung bisa sikapi kan gitu ya. Jika masalahnya itu terlalu sulit untuk diputuskan, ya kita seperti tadi, kita dudukkan bersama. Ada beberapa orang yang kita mintai saran dari agar keputusan tadi bisa diterima semua pihak, yang baik maupun yang benar maupun yang salah. Ya. Jadi tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam mengambil keputusan tersebut? Jadi faktor yang mempermudah untuk mengambil keputusan permasalahan tersebut selain 3 faktor tadi tentunya ada beberapa pihak yang kita ikut sertakan untuk mengambil suatu keputusan tersebut. Misalkan jika anak didik melanggar
norma agama, tentunya kita minta tolong keikutsertaan guru agama untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Misal anak didik itu melanggar kedisiplinan, pasti kita akan minta tolong mungkin wakasek kesiswaan untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Jadi intinya jika berdasarkan rasa keberpihakan kepada murid, mungkin permasalahan suatu keputusan untuk mengambil tindakan itu sangat mudah, karena di sini guru itu kan merupakan pelayanan untuk mendidik anak didik kan gitu ya. Jadi dengan rasa seperti itu mungkin semuanya bisa menerima keputusan tersebut seperti itu. Jadi faktornya itu ada karena besar Ya. tidak mengambil keputusan, yaitu kemudian murid dan dibantu oleh seseorang, mungkin dalam hal ini orang yang kompeten di bidangnya, mungkin yang bisa memberikan dalam. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tentang terkait pembelajaran yang tadi sudah kita kita diskusikan, dari semua hal tersebut pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman ketika Anda ketika Pak Didi mengambil keputusan di sekolah. Jadi selama ini dengan sebagai kepala sekolah itu pengalaman seperti apa yang dengan rasakan ketika mengambil satu keputusan yang menyangkut orang banyak, orang pada sekolahnya berdasarkan murid, guru, tata usaha, karyawan itu seperti apa pengalaman yang dengan bisa rasakan, mungkin bisa berbagi di sini, mungkin nanti bisa menjadi pembelajaran bagi yang melihat atau mendengarkan. Jadi pembelajaran yang saya dapatkan selama ini adalah bahwa keputusan dibuat berdasarkan rasa keberpihakan kepada murid-murid studi ya. Nah itu nilai-nilai kebajikan yang diyakini serta merasa tanggung jawab. Jadi pembelajarannya itu tadi. Jadi kira-kira pengalaman yang dengan ketika mengambil keputusan seperti apa Pak? Selama ini kan jalan sudah lama ini Pak SMK. Pengalamannya seperti apa ketika mengambil keputusan? Pengalamannya ya gampang-gampang mudah sih sebenarnya ya. Jadi intinya kalau ada suatu permasalahan itu yang sering saya lakukan, saya pasti mengajak semua pihak itu untuk duduk bersama. Jadi permasalahannya seperti apa, kalau sudah tahu masalah seperti apa, apakah itu melanggar norma peraturan sekolah. Jadi di antara kedua belah pihak yang mungkin melakukan permasalahan, dan ada beberapa orang yang mungkin kita jadikan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, jadi akan ketemu. Kalau duduk bersama itu otomatis nanti permasalahan akan terselesaikan. Jadi mungkin ada saran-saran dari teman-teman Wakasek mungkin. Jadi kalau permasalahan seperti ini, saya seperti ini, dan itu kalau permasalahannya itu sangat rumit, itu bisa mengambil keputusan itu juga sedikit lama. Jadi yang sebelah Wakasek satunya berpandangan keputusannya mungkin yang terbaik, sedangkan Wakasek yang B enggak, ini seharusnya keputusannya harus seperti ini. Jadi di antara keputusan teman-teman tadi, saya harus menyikapi ambil tengah-tengahnya, jadi biar bisa diterima semua pihak. Terus keputusan itu juga semoga saja keputusan yang saya ambil tadi juga benar, karena menimbang beberapa keputusan tadi, saya mengambil yang di antara tengah-tengahnya tadi seperti itu. Jadi kira-kira selain dari Wakasek itu mungkin dari saran dari guru, mungkin dari wali murid-murid, apakah pernah
pernah sekali. Di sini kan kami kan biasanya itu kami mengundang komite itu setelah ajaran baru ya. Jadi selama ini permasalahan saran maupun kritik itu juga sangat membantu dari orang tua wali. Setelah itu pada saat pengambilan rapor itu pasti orang tua wali yang mengambil. Jadi kita sampaikan peserta didik putra putri ini, anak-anak orang tua wali itu kalau ada permasalahan seperti ini pasti kita sampaikan biar permasalahan ini tersampaikan ke orang tua wali. Jadi orang tuanya juga biar tahu. Jadi tingkah lakunya anaknya pada saat di sekolah itu seperti apa. Kadang kan ada tingkah laku anak didik itu di rumah baik, di sekolahan kurang baik itu banyak. Apalagi anak-anak SMK, wah luar biasa itu. Berarti selama ini sudah menginginkan semua enggak jadi maka kami juga menginginkan hal itu juga. Jadi semua sudah diinginkan dalam usaha untuk mengembangkan sekolah dan dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh majelis saya kira seperti itu Pak waktunya. Begitu ya. Ucapkan terima kasih nggih. Saya mohon maaf loh mengganggu waktu jenengan. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih sudah diwawancarai. Dan terima kasih karena dikasih waktu dan Bapak bersedia meluangkan waktunya ke saya untuk sebagai wawancara sebentar untuk pertemuan ini karena ini juga tuntutan dari dari IPGP Jawa Timur karena kita harus menyelesaikan tugas berat Ya, semoga saja pelaksanaan sebagai guru penggerak berjalan dengan lancar ya, tapi hasil akhirnya maksimal dan lulus pada tentunya gitu ya. Ya semoga harapannya lulus Pak. Terima kasih Pak Didi kan. Semoga jalan-jalan Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil analisis wawancara dengan Bapak Deddy Burhamsyah SE, Kepala SMK Trisakti Ngawi adalah pada pertanyaan pertama, hasil analisisnya terkait dengan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan adalah mengetahui perbedaan antara permasalahan dilema etika dan rujukan moral. Pemahaman terhadap kasus tersebut dapat membantu kepala sekolah dalam menangani kasus tersebut dan dalam mengambil keputusan. Pertanyaan kedua, hasil analisisnya adalah pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika, di mana dua kepentingan yang sama-sama benar saling berbenturan dengan berdasarkan 3 prinsip pengambilan keputusan. Langkah yang dilakukan yaitu dengan mempertemukan dua pihak yang saling berselisih, kemudian mengkaji permasalahan tersebut berdasarkan fakta yang ada, kemudian baru mengambil keputusan. Pertanyaan yang ketiga, hasil analisisnya adalah dalam pengambilan keputusan atau prosedur dalam pengambilan keputusan sudah terdapat beberapa langkah dari 9 langkah pengambilan keputusan. Pertanyaan keempat, hasil analisisnya, langkah untuk pengambilan keputusan yang efektif adalah dengan melakukan diskusi dengan semua pihak yang terkait. Keputusan dihasilkan atas dasar kesepakatan atau keputusan bersama. Pertanyaan yang kelima, hasil analisisnya, setiap orang merasa was-was jika keputusan yang diambil itu salah dan merugikan pihak lain. Untuk menghindari hal tersebut, maka menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pertanyaan yang keenam, tidak ada jadwal tertentu untuk mengatasi masalah yang ada. Semua masalah akan langsung ditangani agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak integritas sekolah. Pertanyaan yang ketujuh, hasil analisisnya adalah selain menggunakan 3 prinsip dasar pengambilan dan pengujian keputusan, kepala sekolah juga mengikut sertakan semua pihak yang terkait sesuai dengan kompetensi yang mendukung dalam penyelesaian masalah tersebut. Pertanyaan yang ke-8, hasil analisisnya adalah mendapatkan pengetahuan dan pemahaman baru yang lebih jelas terkait 3 prinsip pengambilan keputusan, 3 unsur yaitu berpihak pada murid, nilai-nilai kebajikan, dan rasa tanggung jawab. Kepala sekolah merasa apa yang selama ini telah dilakukan ternyata sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut. Untuk hasil refleksi kegiatan wawancara dengan 2 kepala SMK tersebut adalah pada pertanyaan yang pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada
dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Ada, hal yang menarik adalah 2 kepala SMK tersebut sedikit banyak sudah mengenal tentang kasus dilema etika dan prinsip dasar pengambilan keputusan. Untuk 9 langkah pengujian, beberapa sudah ada, namun belum begitu sempurna. Setiap pimpinan memiliki teknik dan langkah-langkah tertentu yang diterapkan dalam pengambilan keputusan. Terdapat pertanyaan mengganjal yaitu, pimpinan sebuah institusi masih belum memahami tentang 4 paradigma dilema etika. Pemahamannya hanya sebatas kasus dilema etika saja. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Terdapat persamaan yaitu 1. Rasa takut jika keputusan yang diambil tidak tepat atau merugikan orang lain. 2. Dalam pengambilan keputusan melibatkan semua pihak terkait, baik guru, pegawai TU, wakasek, maupun orang tua wali murid. Pertanyaan yang ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan yang akan dilakukan oleh 2 pimpinan tersebut adalah berusaha lebih mengenali setiap masalah yang terjadi, apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral. Dalam mengukur efektivitas pengambilan keputusan, tidak ada jadwal berkala, setiap ada permasalahan akan langsung ditangani agar tidak memperumit atau menambah permasalahan yang ada. Pertanyaan yang keempat, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika, saya akan berpegang pada 3 prinsip pengambilan keputusan dan 3 unsur terkait, yaitu berpihak pada murid, nilai-nilai kebajikan, dan rasa tanggung jawab. Saya akan melakukan hal tersebut saat ini juga ketika saya sudah memahami tentang permasalahan dilema etika maupun bujukan moral. Pertanyaan kelima, kejelasan suara, tulisan di video, blog naratif Anda, format apa yang Anda gunakan? Sudahkah Anda menguji, membacanya, dan melihat hasilnya? Membayangkan bila orang lain membaca tulisan Anda. Kejelasan suara pada video saya cukup jelas sehingga isi mudah dipahami dan dimengerti. Pertanyaan yang keenam, durasi waktu, panjang tulisan, apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara? Atau apakah sudah ditinjau isi dan panjang tulisan Anda? Dan kepadatan atau intisari materi yang Anda ingin sampaikan. Durasi waktu sudah memenuhi karena kegiatan wawancara saya lakukan kurang lebih 15-20 menit. Demikian pemaparan kegiatan saya pada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.